Halo, selamat malam teman-teman semua. Wah, yang tinggal di Jakarta hari ini macet banget teman-teman. Jadi mungkin masih ada yang di jalan. Kalau mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta atau baru sampai rumah atau males pulang masih di kantor, mending kita bahas market aja ya. Kita market review. Kalau teman-teman ada mau nanya saham, silahkan kita coba bahas. Seperti biasa ya, Market Talk. Sekarang tiap Senin dan Rabu kita bahas. Basically market kita ini kan udah rebound lumayan ya teman-teman. Dari kalau kita lihat pertengahan Juni, dari sampai pertengahan Juni menjelang akhir Juni itu kan turun-turun terus. Terus dia masuk ke akhir Juni dan sampai sekarang itu kan udah mulai rebound teman-teman untuk marketnya. And reboundnya kalau kita lihat ini kan juga lumayan ya. Jadi market kita itu sebenarnya reboundnya udah lumayan teman-teman. Dari 25 Juni sampai hari ini kan tutupan juga plus. Itu market reboundnya udah hampir 7%. Basically yang drive market ya beberapa ya, rata sebenarnya teman-teman. Kalau kita lihat dari big banks itu kan hampir satu mingguan terakhir itu udah pada mulai rebound. Asing itu juga udah beberapa hari terakhir itu kan mencatatkan net buy ya teman-teman. Kalau kita lihat asing seminggu itu net buy-nya udah hampir 3T. And compare tuh kalau dari bulan-bulan sebelumnya itu kan nggak hampir lah, tiap hari kita melihat asing itu net sell. Semingguan terakhir ini udah net buy di saham-saham big banks. Ya of course paling kelihatan lumayan itu ya di BBCA ya teman-teman. Seperti yang selalu kita bilang, kalau asing ya net buy paling oke, beli apa dulu ya pasti jawabannya selalu sama, BBCA. Jadi semingguan terakhir itu paling gede asing net buy itu di BBCA itu 1,5 T. Sisanya itu sekitar 200-300an M merata dari Telkom, Mandiri. Kalau BBRI itu selama seminggu terakhir belum terlalu signifikan ya teman-teman. Mandiri itu asing juga net buy seminggu terakhir di 250-an miliar. Well, basically sekarang yang selalu jadi pertanyaan kan, asing ini udah mulai net buy ya kok. Berarti udah mulai oke kah indeksnya, udah mulai balik arah kah? Apakah ini berarti kita udah bisa mulai lebih agresif kah teman-teman? Jadi sebenarnya yang menggerakkan IHSG ini ada beberapa faktor. Ya, satu, ya mungkin karena udah sering kita bahas juga ya, apalagi kalau teman-teman yang udah sering ngikutin live kita selalu bilang kalau teman-teman itu memang gak cocok ya sama saham-saham yang very volatile seperti brand, ya nggak apa-apa. Justru bankingnya pas lagi koreksi itu bisa dijadikan kesempatan untuk buy on weakness. Selalu kita bilang BBCA ini menarik, Bank Mandiri ini juga menarik. BBCA ini kan juga kelihatan dari laporan keuangannya itu kan stabil, terus juga di atas ekspektasi juga beberapa bulan terakhir ya. Memang di 5 months atau bulan Mei itu sedikit melambat karena kan bulan 4-nya udah bagus banget untuk BBCA. Tapi secara overall kita selalu bilang BBCA lakuin buy on weakness saja. BRI gimana? Ya BRI juga boleh, tapi yang perlu diingat ya, BRI ini kita khawatirkan adalah itu juga yang menyebabkan kenapa asing itu masih kadang-kadang net sell-nya masih lumayan di BRI, karena ya yang dikhawatirkan itu kan sebenarnya adalah NPL-nya teman-teman. Yang takutnya NPL-nya itu naik, ini yang kelihatan dari provision yang naik, karena memang segmen marketnya BBRI itu akan adalah UMKM. Yang dikhawatirkan adalah UMKM ini banyak nih yang jadi NPL. NPL-nya bisa meningkat. Makanya BBRI ini asing masih lebih hati-hati dibandingkan BBCA atau mungkin Bank Mandiri. Makanya BBCA dan Bank Mandiri itu kan net buy-nya lebih gede dibandingin asing masih net sell di BBRI. Lalu kalau di luar itu yang juga menjadi sentimen positif untuk indeks tentunya biggest market cap in IHSG, brand. Kalau kita lihat brand itu sejak dia keluar dari FCA ya teman-teman, itu kan dia udah terus gerakannya stabil menguat.
Ya kecuali kemarin Selasa itu kan agak koreksi, tapi hari ini balik lagi menguat. Dan memang nggak bisa kita pungkirin kalau IHSG ini pergerakannya juga selain dari Big Banks masih didominasi oleh si brand, teman-teman. Jadi gini, mungkin nggak semua orang itu seperti saya bilang tadi ya, nggak semua orang itu cocok untuk trading di brand. Nggak apa-apa, nggak usah dibeli juga nggak apa-apa. Tapi at least teman-teman itu mesti melihatnya itu seperti ini. Market kita di mata asing itu sangat kecil. Teman-teman tahu kalau mungkin teman-teman bandingin nama kayak company-company gede di US, Apple contohnya, the market cap of Apple sama IHSG itu gedean Apple, teman-teman. Jadi IHSG itu sebenarnya upil, kecil di mata investor asing. Jadi mereka kalau ngeliat, IHSG ini pergerakannya udah mulai menarik ya udah kita beli. Sentimen makronya seperti apa ya, positif nggak sih? Yaudah kita beli aja merata. Nah, yang bisa menarik perhatian investor ya, itu kan sebenarnya kalau either IHSG turun terus atau IHSG menguat terus. Kalau menguat terus itu kan mungkin bobotnya pelan-pelan mulai naik ya untuk dari sisi investor asing, makanya mereka bisa lebih inflow. Dan yang bisa paling gampang ngebuat IHSG naik itu kan sebenarnya brand ya. Ya jadi nggak apa-apa teman-teman nggak beli brand, tapi at least kalau brand naik itu bisa menjadi sentimen positif untuk IHSG juga. Ya teman-teman tinggal cari saham-saham yang misalnya ketinggalan. Kalau misalnya brand udah naik bikin IHSG kencang, tapi saham-saham big banks-nya nih masih ketinggalan seperti BBCA, Bank Mandiri. Ya udah nggak apa-apa teman-teman buy on weakness aja di saham-saham itu. Dan masih banyak sebenarnya saham-saham menarik lainnya. Dan kayak misalnya kita untuk bulan ini kita ada beberapa saham yang kita udah profit taking. Ya mungkin kalau teman-teman itu udah punya account di Trimegah Sekuritas, teman-teman udah sering lihat ya rekap rekomendasi kita, apa yang kita call untuk di bulan Juli sendiri itu kan kayak BBCA itu kita udah profit taking sebagian ya pas di 10.000. Japfa itu kita juga udah profit taking, Cuan itu juga udah profit taking teman-teman. Ya terus beberapa saham-saham lainnya juga masih menarik. Kita selalu bilang BRPT. Teman-teman kalau ngeliatin BRPT, sebenarnya itu kan pergerakannya masih sideways. Saham-saham yang pergerakannya sideways itu sangat menarik. Ini saya kasih lihat. Nah, nih BRPT ini sebenarnya kan dia pergerakannya masih sideways nih teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini saya coba zoom out lagi. Nah, sebenarnya dia ini kan bisa kita bilang resistennya. Kenapa saya menggunakan ini sebagai resisten? Kenapa nggak di sini? Ya kurang lebih inilah. Ini bisa digunakan sebagai area resistance. Karena tiap kali mendekati di area ini dia kempes. Di sini nggak lama kempes. Di sini naik lumayan terus kempes. Di sini juga nggak kuat terus kempes teman-teman. Nah, tapi tiap kali kita ngelihat ini kan adalah area supportnya. Dia tiap kali bergerak dekat sini mantul. Ini mantul sekali. Terus ini bertahan dekat sini. Dekat sini ini mantul. Ini koreksi, di dekat sini, di area ini dia juga mantul. Nah, sebenarnya area support ini bisa dijadikan sebagai area entry. Saya selalu bilang ke teman-teman BRPT ini ya dekat-dekat 800-an, 900-an lah. Dekat 900-an ini teman-teman lakukan entry aja, ya target price dekat-dekat 1.200. Ya, kenapa 1.200? Ya, saya pakai sebenarnya ini yang high sebelumnya nih. Itu di dekat-dekat sini. Dekat-dekat sini, ini kan dekat-dekat 1.200 ya, dekat-dekat sini. Dekat-dekat situ teman-teman bisa lakukan profit taking, ya, pasang trailing stop. Dan ini sebenarnya kan udah achieve target. Terus grup Barito yang lain itu juga masih menarik. Ini juga sebenarnya salah satu yang udah achieve target juga ya teman-teman. Ini udah kena target price. Ini kan kelihatan nih. Ini kan pergerakannya sebenarnya dia masih uptrend terus. Masih uptrend, terus pas di sini dia konsol udah lama, kita rekomendin buy, terus dia hit nih. Ini TP paling dekat waktu itu kena 10.000, terus kita lakukan profit taking. Wah, saya nggak cocok saham-saham itu, saham-saham big banks. Oke, BBCA ini juga nggak pernah salah kalau pas BBCA koreksi teman-teman lakukan buy on weakness. Nih, ini kan juga kelihatan nih, teman-teman. Bisa, ini supportnya ya. Jadi dekat sini dia berhasil mantul. Ini pas di bulan di akhir tahun 2023 terus kan itu kan pada naik semua tuh menjelang akhir tahun. Naik. Ini juga didukung dengan
grup-grup bar itu juga menjelang akhir tahun itu menguat. Terus habis itu di bulan Maret April ini kan udah mulai turun nih. Pas turun, tapi kan di dekat area support ini dia nggak bikin low yang baru. Di dekat-dekat area ini dia justru mantul, terus dia bikin higher low, teman-teman. Pas begitu bikin higher low, ini sebenarnya teman-teman udah buy aja karena BBCA gitu. Lumayan, pas teman-teman lakukan buy di area-area ini dari target price kita ke target price kita 10.000, itu teman-teman udah dapat sekitar 10-12%. Kapan lagi BBCA dapat 10-12%. Nah, big bank selainnya gimana? Bank Mandiri ini juga masih cukup menarik sebenarnya. Kalau kita lihat, ini kan juga dari laporan keuangannya Bank Mandiri yang cukup oke. Dari sisi teknikal, menurut saya ini juga cukup menarik. Nah, ini kan sama. Ini kan ada supportnya kan dekat-dekat sini nih. Ya, dekat-dekat area sini. Dia dekat-dekat sini, ini juga mantul. Ya, dekat-dekat area sini mantul. Sebenarnya dia ini pergerakannya gini. Ini lebih dekat, kelihatan. Dia ini kan coba break dari MA-nya ini selalu gagal nih teman-teman. Di sini nggak berhasil, di sini nggak berhasil. Terus di sini dia coba break lagi, dan ini udah berhasil nih. Tapi pas break dari MA 20, dia kementok di MA 50 dan MA 100. Tapi at least ya satu dia itu nggak kebentuk low yang baru. Dan terus ini kan udah ada higher low nih, ya meskipun minor di sini. Jadi di sini bisa kita pakai sebagai area buy-nya lagi nih, dekat-dekat MA 20-nya. Jadi di kisaran 5.900 sampai 6.100, ini teman-teman bisa lakukan buy untuk Bank Mandiri. Dan selama dia nggak jebol ini low-nya di 5525, nggak ada masalah. Teman-teman bisa lakukan buy di sini, coba akumulasi, itu juga lumayan. Itu bisa dapat ke high yang sebelumnya di sini sekitar 17-18% dari area buy yang sini. Untuk Bank Mandiri, big banks itu masih lumayan. Kalau kita ngomongin big banks lain seperti BRI, ini better lakukan buy on weakness. Kenapa? Dia ada gap nih, teman-teman. Ya, dia ada gap di dekat-dekat sini. Jadi kalau mau dekat-dekat 4.400, 4.500, ini lakukan buy on weakness. Coba cicil. Sebenarnya kalau kita lihat, ini kan juga break nih. Berhasil break dari MA 20-nya, tapi ada gap segede gaban. Jadi buy on weakness aja dekat gap. Terus tadi ada yang nanya Medco ini kan harga minyaknya kan sempat naik ya beberapa hari lalu, 2-3 hari lalu. Terus ini agak koreksi, tapi kalau dari sisi teknikal Medco ya cukup oke aja ya. Ini saya turunin dulu low-nya, belum saya adjust. Nah, ini Medco. Ini kita pakai low-nya dekat-dekat sini ya. Low-nya dekat-dekat sini, pas dia mantul. Ini kan sekarang dia lagi bergerak dekat MA-nya nih. Jadi dekat-dekat 1.200, 1.300. Ini kalau mau lakukan entry, ini area buy yang cukup menarik. Ya. Ini untuk Medco. Di area sini akumulasi. Resisten paling dekat 16-15. Kalau ada pertanyaan mengenai untuk mau buka akun, bisa ke customer service ya. Itu bisa hubungin customer service-nya tim ke sekuritas. Pokoknya saya skip. Sabar, BBTN memang belum kita bahas Medco dulu. Ya Medco ini ya balik lagi teman-teman. Kalau kita lihat harga minyak ini kan pelan-pelan udah mulai agak naik, udah mulai agak rebound. Ya sentimennya Medco ini paling gampang yang ngeliatin dari harga minyak. Kalau harga minyaknya terus rebound, ya itu bisa menjadi sentimen positif buat si Medco. Terus kalau di luar itu BBTN, tadi ada yang nanya ya. BBTN ini kalau kita lihat nah, ini sebenarnya kan sama, mirip. Ini kan dia ada low di sini. Masuk ke area support, dia mantul. Area support, mantul. Ini di area support, dia juga mantul. Sebenarnya ini mirip sama pergerakan big bank lainnya. Ini mau coba dari MA 20 break, nggak berhasil. Ini pas ini berhasil, terus kepentok di MA 50, terus agak pullback nih. Ya, agak koreksi.
Sebenarnya lakukan entry lagi kalau mau re-entry nambah itu udah deket MA20 sampai sini. Sampai 1210 nih. Di sini teman-teman lakukan entry. Ini target paling dekat ada di 1350 teman-teman untuk BBTN. Terus ini rekap stock pick kita yang masih kita call. Call-callan ini juga menarik ya. Adaro itu tadi udah kita bahas belum ya? Belum kayaknya. Adaro ini cukup menarik ya. Salah satu yang kita call. Sebenarnya ini kan udah rebound nih. Ini area supportnya. Waktu itu rebound. Dan ini udah mencoba mendekati. Kalau penarikan RDN dia masuknya ke RDN. Tapi nanti dari RDN ya pas udah ditarik itu masuk ke rekening pribadi yang didaftarkan. Balik sama nanti. Oh ya ini akan mendekati high sebelumnya nih. Nah, kita lihat ini sebenarnya resistennya juga bisa digunakan sebagai resisten. Itu berarti di kisaran 2950-3000, teman-teman. Itu untuk Adaro. Terus kalau call lainnya seperti United Tractor, UT, ini juga sama, dia rebound yang dari low-nya. Dan ini kan sebenarnya ada gap, teman-teman. Dia mungkin bisa aja nutup gap di 23850. Ya sebenarnya udah gak jauh sih kalau dari gapnya dia. Itu United Tractor. Terus kalau yang lain yang cukup menarik juga, PNLF ini sebenarnya cukup oke. Ini kan sebenarnya pas dia break dari sini, mulai bergerak uptrend, terus dia kan pullback, habis itu dekat tema 100-nya rebound nih. Terus dia bergerak sideways. Ini kenapa saya set area buy-nya di sini. Jadi dekat-dekat 304 sampai 320. Ini di sini teman-teman kalau mau lakukan akumulasi, ya area buy-nya di situ. Ya, di 304 sampai 320. Ini untuk area buy-nya. Target itu ada di 400-an. 400 lah. Mungkin kalau ada di 412 itu bisa agak dikurangin sedikit. Itu untuk target price-nya. Terus MDKA kita coba bahas komoditis. MDKA jadi market ini kan nunggu yang terus ditunggu itu kan data ekonominya US ya. Selain itu kan setelah debat capres Amerika yang pertama itu antara Joe Biden dan Donald Trump, kan market ini melihat potensi Donald Trump menang ini lebih gede. Kalau Donald Trump menang, tentunya kalau teman-teman ingat pas zamannya Donald Trump dulu, dia itu kan sangat pro dengan fossil fuel atau ya energi seperti minyak, batu bara, komoditas-komoditas lah. Ya jadi kalau misalnya Donald Trump menang, itu bisa positif untuk oil and gas. Ya itu satu hal. Jadi kalau misalnya dari Demokrat yang menang, itu mereka lebih favoring untuk renewables, teman-teman. Terus PGO. Ini PGO saya tarik dulu, saya benerin dulu gambarnya. PGO ini sebenarnya udah dekat ya ke high sebelumnya nih teman-teman. Ini sebenarnya kita bisa juga tarik di sini, tarik yang lebih kecil. Ini kan dia sempat bergerak sideways di sini. Ini kan sempat sideways di sini, terus akhirnya break. Ini sama, ini pas ini dia
rebound sideways, terus balik lagi, jebol, terus mulai menguat. Nah, kemungkinan dia akan kembali bergerak sideways di sini. Ini di kisaran 1150 sampai 1300 untuk PGO. BRMS masih cukup oke ya. Waktu itu sempat false break, terus dia berhasil rebound, dan sekarang udah di atas EMA-nya lagi nih untuk BRMS. Kalau Antam ya ini dia udah mencoba rebound lagi dekat EMA 20-nya. Kalau saya sih mending Antam skip dulu teman-teman. Harum nih, ini stop lossnya di sini ya, di dekat-dekat 10.50. Ini kan terus dia berhasil mulai rebound nih teman-teman untuk Harum. Dekat-dekat 11.40 itu teman-teman bisa lakukan entry untuk Harum. Targetnya paling dekat itu ada di 14.25. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Bagi yang ketinggalan bisa cek rekamannya di Trimegah Sekuritas besok. Thank you semua.